kita perlu tahu bahwa untuk mengenal Tuhan hanya ada dua cara, dua jalan. Nah, tidak bisa ditempuh dengan jalan yang lain. Yang pertama kita harus membaca firman Tuhan, mengenal firman-Nya. Tadi pagi saya sharingkan dengan kita mengerti, memahami tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu kata-kata Tuhan. Firman Tuhan itu kalau kata-kata Tuhan berarti apa yang Tuhan katakan? Ya hukum-hukumnya, ketetapannya, termasuk janji-janjinya. Amin saudara. Nah kalau kita mengenal firman-Nya, kita mengenal perkataannya, maka saudara dan saya akan mengenal jalan pikir Tuhan. Jadi bagi saya beri ilustrasi kalau kita bercakap-cakap dengan seseorang, kita kenal seseorang lalu kita ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap. Dari ngobrol-ngobrol itu saudara dan saya punya kesan. Betul ya saudara? Kita akan punya kesan begini, oh, orang ini pinter ya. Gitu. Wah orang ini baik hati ya, wah orang ini dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa berpikir gini, wah setelah ngomong-ngomong sama dia satu jam kira-kira gitu. Saya bisa tahu cara berpikirnya dia. Saya bisa tahu prinsip-prinsip hidupnya dia. Nah dari kita mengenal firman Tuhan, dari kita mengenal perkataan Allah, kita juga tahu apa yang menjadi pikiran-pikiran Tuhan. Dan apa yang sedang ada di hati Tuhan. Amin. Makanya perlu kalau saudara dan saya mau mengenal Allah, kita perlu mengenal firman-Nya. Ya, tapi bukan saja mengenal dengan cara hanya mengerti dari pembacaan firman Tuhan. Yang kedua adalah selain kita mengenal firman Tuhan, maka nggak ada cara yang lain. Kita harus mengenal Tuhan melalui jalan berdoa dan menyembah. Dua jalan ini tidak bisa begini. Ada yang saya suka baca firman Tuhan karena saya orangnya suka membaca gitu ya. Jadi pokoknya baca firman terus saja, baca terus gitu. Nggak pernah bolong, setiap hari baca. Dalam 1 tahun khatam 1 Alkitab. Ganti tahun ganti pembacaan lagi. Kalau dalam 5 tahun baca firman Tuhan 5 kali khatam baca firman Tuhan. Tapi saya nggak suka nyembah. Saya nggak bisa ngomong soalnya. Saya nggak bisa berdoa. Saya nggak pandai ngomong gitu. Bisa nggak saya kenal Tuhan hanya dengan baca firman Tuhan aja? Nggak bisa saudara. Atau saudara dari tipe orang yang ngomong gini. Saya ini nggak kuat baca. Nggak tahu kenapa kalau saya baca kayaknya mata saya ada yang narik gitu. Kayak pingin nutup aja gitu. Kayak mau tidur aja kalau baca gitu ya. Bisa nggak saya kenal Tuhan dengan cara doa terus. Kalau untuk doa Pak saya kuat pokoknya berjam-jam. Wah gitu ya. Pokoknya enggak keluar dari kamar saya, enggak keluar dari ruang doa saya doa terus, doa terus, doa terus. Nyembah Tuhan gitu. Bisa enggak saya kenal Tuhan hanya dengan cara doa dan nyembah terus, enggak pernah baca firman Tuhan? Enggak bisa saudara. Ya. Nah itu sebabnya kalau kita mau mengenal Tuhan hanya dengan 2 cara. Apa saudara? Membaca firman Tuhan dan menyembah atau berdoa. Nah saya mau memberikan sebuah analogi, tapi analogi ini enggak sempurna. Ya hanya untuk membantu saja supaya mengerti apa hubungan membaca firman dan menyembah atau berdoa. Apakah ada kaitannya? Apakah harus 2 ataukah bagaimana gitu. Saudara, saya berikan analogi seperti ini. Membaca Alkitab dan doa atau menyembah itu sama dengan seperti saudara dan saya makan dan minum. Saudara, manusia tidak bisa hidup hanya dengan makan saja tanpa minum. Setuju dengan saya? Manusia juga tidak bisa hidup minum air terus tanpa makan. Gak bisa. Meskipun kita pernah dengar gini, aku tuh kalau gak makan gak apa-apa, kuat. Pokoknya minum. Ya cuma dalam waktu tertentu dan terbatas. Coba terus. Gitu. Coba 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Waduh gawat saudara. Bisa masuk UGD itu gak makan, minum terus. Gitu. Atau dibalik. Ya. Gak minum tapi makan terus. Sama saja gak bisa hidup. Kita perlu makan, kita perlu minum. Nah lalu ada yang ngomong gini nanti. Oh bisa, pastor, caranya gampang. Kalau kita makan yang berkuah terus. Gitu ya. Jadi makan sambil campur kuah, nggak usah minum ya sama saja. Itu airnya dijadikan minum sama saudara gitu ya. Nah itu sebabnya yang namanya makanan dan minuman harus balance. Harus imbang. Saudara kalau baca firman Tuhan terus tanpa berdoa, tanpa menyembah, saudara nggak ngerti dimensi-dimensi kedalaman di dalam hubungan kedekatan kita bersama dengan Tuhan. Apakah membaca firman Tuhan tidak bisa berjumpa dengan Tuhan? Bisa. Apakah membaca firman Tuhan tidak bisa dijamah oleh Tuhan? Bisa. Apakah baca firman Tuhan saja tidak bisa mengalami kemerdekaan dan kelepasan? Tidak bisa mengalami kuasa Tuhan? Bisa. Beda dengan ketika saudara berdoa, menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara tenggelam dalam hadirat Tuhan akan berbeda. Itu sebabnya harus imbang. Ya, ada sebuah humor itu ngomong gini. Kalau kita tuh sering baca Alkitab terus ya, baca terus doa nggak pernah, bukan nggak pernah mungkin sedikit gitu ya komposisinya, menyembah dikit,
doa dikit tapi baca firman baca terus. Maka saudara dan saya akan jadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Katanya gitu. Tapi kalau doa terus, nyembah terus, doa terus, nyembah terus. Gak pernah baca Alkitab, gak ngerti standar kebenarannya apa. Karena kebenaran firman Tuhan itu di Alkitab. Amin. Alkitab adalah firman Allah. Setuju ya? Bukan Alkitab itu campuran Pak, ada yang firman, ada yang bukan. Wah jangan gitu, gawat nanti saudara ya. Alkitab adalah firman Allah. Nah saudara gak pernah baca, gak pernah tahu standar kebenarannya apa. Pokoknya tiap hari doa, nyembah. Nah katanya gini, menurut guruan itu katanya gini. Kalau doa terus nyembah terus gak pernah baca firman, nanti lama-lama jadi dukun gitu. Nanti lama-lama gini, oh Tuhan berbicara, katanya kamu ada yang ngikuti ya. Gitu. Wah bingung semua. Ya dan oleh belakang anaknya saudara yang ngikuti. Oh ini orang tuanya ya anaknya ikut terus ini saudara ya. Nah itu sebabnya pagi hari ini ayo kita buka pemikiran kita. Bahwa satu sisi kita perlu baca firman Tuhan, satu sisi kita perlu menyembah dan berdoa. Saudara dalam Mazmur 95 ayat 6-7 saya mau tunjukkan kepada saudara betapa pemazmur ini menggambarkan situasi ketika dia masuk dalam doa dan penyembahan di hadapan Tuhannya. Yang dia tahu bahwa Allah yang dia kenal oleh pemazmur ini adalah Allah yang perkasa. Yang mengeluarkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Yang menuntun dalam tiang awan, tiang api. Orang yang sudah bukan saja dia tahu, tapi dia mengalami dan dia ada di tengah-tengah penyertaan Tuhan itu lalu dia tulis Mazmur ini. Ya, dia tahu ketika tiang api itu memimpin. Ketika tiang awan, tiang api bergerak, dia bergerak. Ketika tiang awan, tiang apinya berhenti, dia berhenti. Ya, saya ingat saya pernah mengkhotbahkan itu. Tiang awan, tiang api mengenai spirit led, dituntun oleh roh Allah. Ya. Nah, Mazmur 95 ayat 6-7 itu berkata demikian. Saudara bisa buka Alkitab, saudara catatan saudara bisa catat. Ya. Dan mari kita perhatikan, saya akan bantu bacakan buat saudara. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Perhatikan ya. Ada kata-kata yang penting di dalamnya. Sujud menyembah. Lalu berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah apa saudara? Umat gembalaannya dan kawanan domba apa? Tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Saudara perhatikan ayat 6 dikatakan masuklah, marilah. Itu sebuah perintah, sebuah ajakan. Itu bukan begini, ya bolehlah mau masuk boleh, gak masuk boleh terserah. Enggak harusnya. Ini bersifat sebuah perintah. Kenapa? Karena Allah selain kita mengenal dia sebagai Bapak kita, Bapak yang kekal, Bapak sorgawi. Selain kita mengenal dia sebagai sahabat yang baik dalam hidup kita. Tapi jangan lupa loh, dia itu Mesias dan bukan saja Mesias. Jangan lupa juga dia punya sebuah atribut yang kita mesti paham. Dia itu adalah Raja kita. Ngerti saudara? Dia raja. Seorang raja yang berkuasa, yang memerintah, maka raja ini akan punya rakyat yang akan mengakui kedaulatannya dia, yang akan mengakui otoritas dia, yang mengakui kuasanya, dan rakyat ini menyembah kepada sang raja itu. Itu sebenarnya saudara kalau ingat kisah tentang Daniel, Raja Nebukadnezar, itu dia memerintahkan semua orang yang ada di sana, di Babel itu, untuk menyembah kepada dia, sang raja. Ingat kisah itu? Raja itu disembah. Maka firman yang berkata, masuklah, marilah. Itu perintah raja. Saudara, seperti Daniel yang tidak mau menyembah Raja Nebukadnezar, maka orang tersebut akan masuk kepada penghukuman. Karena melawan titah, melawan perintah raja. Melawan culture, value yang ada di dalam sebuah kerajaan itu. Yang adalah semua orang yang ada di sana menyembah raja. Sampai di sini saudara bisa mengikuti? Amin. Nah, tapi yang saya mau cerita begini. Soal menyembah, berdoa dan lain sebagainya. Saya percaya saudara kalau Bapak Ibu Saudara bukan orang Kristen yang pertama kali bertobat hari ini. Maka saudara enggak asing dengan aktivitas berdoa dan menyembah. Betul saudara ya? Berdoa dan menyembah enggak asing. Tapi yang saya mau cerita begini, ketika kita menyembah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan yang datang, yang ada saat itu ketika kita menyembah dan berdoa, itu adalah hadirat yang terus mengalir di tengah-tengah kita. Mengalir di tengah-tengah kita.
Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan, seringkali hadirat Tuhan itu digambarkan dengan digambarkan dengan air yang mengalir. Digambarkan dengan sungai yang mengalir. Itu gambaran dari hadirat Tuhan. Ya. Ada lagu kan ngomong gini. Bagaikan tanah kering. Yang merindukan apa? Yang merindukan air. Gitu. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu yang menyejukkan hati kita. Hadirat Tuhan itu yang membasahi hati kita. Kalau saudara hanya ada di satu sisi sini yang baca firman, bukan nggak boleh loh saudara, penting. Tadi kan saya ngomong di awal, dua ini harus berimbang dalam hidup kita. Ya, kalau kita baca firman masuk dalam kelas-kelas pengajaran, bukan nggak boleh, harus. Saudara perlu dengarkan khotbah saya yang tadi pagi. Ya. Tapi kalau saudara nggak pernah berdoa dan menyembah di sisi yang sini, saudara akan penuh dan padat dengan semua pengertian-pengertian saudara tentang Alkitab, tentang Alkitabiah, tentang teologi yang saudara kenal di dalam pembacaan firman Tuhan saudara. Tapi kalau saudara nggak pernah berdoa dan menyembah, ada sesuatu yang kurang dalam diri saudara. Saudara bisa jadi anak Tuhan, saudara bisa jadi orang Kristen, tapi saudara akan mengalami kekeringan. Karena tanah hati saudara hanya bisa dibasahi dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu apa? Hadirat Tuhan itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan itu bicara tentang pribadi Allah. Itu sebabnya banyak dari kita sering mendengar kesaksian, waktu dalam penyembahan, waktu dalam doa, waktu di tengah-tengah hadirat Tuhan, lalu ada orang yang bersaksi, aku mengalami seperti dijamah oleh Tuhan. Aku mengalami seperti dibelai-belai oleh Tuhan. Saya pribadi kalau saya sedang dalam tengah-tengah suasana pujian penyembahan atau ketika saya berdoa sendiri di rumah atau ketika saya berdoa dalam mobil saya, dalam perjalanan saya berdoa, saya nyembah gitu saudara ya. Saya menyembah. Saya punya sebuah bahasanya apa ya, nggak bisa ngomong. Pokoknya gini, saya selalu merasa ketika hadirat Tuhan itu turun, meskipun di mobil saya lagi nyetir, beberapa kali saya harus minggirkan mobil, saya berhenti supaya nggak bahaya gitu ya. Waktu hadirat Tuhan itu penuh di ruangan mobil saya nyetir itu, saya pribadi selalu punya kesan tuh gini, seolah-olah ada seorang pribadi yang datang ke saya lalu dekap saya, peluk saya, dekap gitu. Tanpa banyak kali dalam pengalaman saya itu banyak kali ketika peristiwa itu saya alami, itu pribadi itu nggak bicara apa-apa bahkan saudara, cuma dekap dan peluk saja. Itu kalau sudah gitu saudara, saya juga gak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa nangis sama Tuhan, nangis. Tapi nangis saya itu bukan nangis oleh karena sedih saudara. Saya nangis oleh karena saya tahu ada pribadi yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, mendatangi saya dan dia peluk saya, dekap saya. Saudara tahu jadinya? Bayangkan Bapak Presiden Jokowi hari ini datang di ruangan ini, lalu bisa datangi saudara, bisa kasih jabat tangan, dan tiba-tiba enggak tahu gimana caranya dia tahu nama saudara. Gitu. Selamat siang Bu Tuti, misalkan gitu ya. Itu saja saudara bisa kaget itu. Loh, Pak Jokowi tahu namaku, kan gitu. Saudara dijabati tangan, lalu saudara dipeluk sama Pak Jokowi. Waduh, itu sebisanya kalau bisa saudara, pasti saudara minta banyak orang dikelilingi saudara fotoin semua. Kalau bisa fotonya sampai rumah dicetak, ya kan, di print yang besar, dipasang, taruh bigora yang gede, taruh depan pintu rumah saudara, kan gitu. Seperti sesuatu yang nggak bisa digambarkan dengan bahasa manusia, nggak bisa digambarkan dengan tindakan betapa kita itu senang, penuh dengan damai. Bukan saja itu, tapi ada sebuah perasaan bahwa aku ini dihargai ya. Aku ini diterima. Aku ini sebuah perasaan what a bless gitu. Betapa diberkatinya aku. Nah itu saudara nggak bisa temukan ketika saudara hanya membaca firman Tuhan. Saya nggak ngomong nggak bisa ditemukan. Bisa, ada banyak orang baca firman Tuhan, ketemu dengan firman, dijamah oleh Tuhan. Banyak. Tapi beda. Nggak bisa dengan ketika saudara berdoa, nyembah, worship gitu. Lalu hadirat itu turun dan bam gitu. Makanya ada banyak orang nggak kuat, rebah dan lain sebagainya. Itu oleh karena hadirat itu begitu kuat mengalir. Tapi ada banyak kali hadirat itu mengalir sangat lembut, sangat manis gitu. Beberapa kali di rumah kalau saya berdoa,
beberapa kali saya doa, saya pakai gitar saya berdoa sama istri saya. Ada banyak kali saya nggak selalu menangis, saudara. Tapi saya tahu dengan jelas karena hadirat yang sama, yang saya sudah rasakan, saya sudah tahu ini Tuhan hadir, mengalir dengan lembut, dengan tenang. Saya nggak selalu menangis, tapi tiba-tiba keluar sebuah kekuatan iman yang kuat dalam diri saya. Saya tahu bahwa pencipta dan pemilik alam semesta ini sedang ada di hidupku. Firman Tuhan ngomong gini, siapa yang percaya dan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka detik yang sama Allah bertata di hidup kita. Amin saudara. Allah bertata di hidup kita. Siapa saudara, siapa saya. Nah, coba saya ingin saudara baca ini. Yesaya 33 ayat 20 sampai 21. Yesaya 33 ayat 20 sampai 21. Saudara perhatikan ya, saya bacakan. Pandanglah Sion. Sion itu apa? Yerusalem, ya. Kota pertemuan raya. Nah, tapi kitab Yesaya yang pasal ini dan ayat ini bicara tentang eskatologi, bicara tentang apa? Masa depan, bicara tentang nanti yang akan terjadi di awal, di akhir nanti dari segala sesuatunya. Ya, ketika Allah datang kedua kali dan memerintah. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem. Ya, ini Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem yang sekarang. Ini bicara tentang sorga yang mulia. Ya, matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, artinya kekal, nggak bisa diganggu oleh siapa-siapa. Yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, kekal saudara. Dan semua talinya tidak akan putus. Kerajaan yang begitu kuat tidak tergoncangkan. Ayat 21, saudara perhatikan. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Seperti tempat yang apa saudara? Penuh apa? Sungai. Dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Artinya begini, di kota yang mulia itu, di Yerusalem baru itu, Yerusalem yang kekal, yang tidak tergoncangkan, dengan kata lain sorga akan ada ini loh. Penuh dengan sungai, aliran yang lebar. Itu bicara gini, di sorga nanti itu akan penuh dengan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan dikatakan begini, perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Artinya hadirat itu tidak akan pernah bisa diukur, tidak akan pernah bisa diseberangi. Hadirat itu adalah hadirat yang tidak terbatas. Hadirat yang tanpa batas. Nah, hari ini kalau saudara dan saya mau mengenal Allah lebih, selain kita membaca Alkitab, kita perlu berdoa dan menyembah. Di dalam berdoa dan menyembah, saudara akan masuk kepada aliran sungai Tuhan. Saudara akan masuk ke dalam air, di dalam hadirat yang menenggelamkan saudara, yang tidak akan pernah bisa diukur. Itu sebabnya orang yang menyembah Tuhan, menyembah, masuk lebih dalam. Saudara, tidak akan pernah ada hamba Tuhan sekalipun akan ngomong begini, aku tenggelam dalam hadirat Tuhan, aku sampai mentok, sudah nggak ada lagi jalan. Sudah paling mentok dari hadirat Tuhan. Nggak ada saudara cerita kayak gitu. Karena hadirat Tuhan nggak bisa diukur, nggak ada batasnya. Di dalam Yeskiel dikatakan begini, Yeskiel dapat penglihatan, lalu kemudian malaikat itu ngomong sama Yeskiel gini, kamu ukur 1000 hasta, lalu kamu jalan ke sana dan berhenti. Ada yang tahu kisah itu? Lalu Yeskiel berjalan kan, 1000 hasta, lalu dia berhenti. Ternyata dia berada di sebuah tempat yang basah, becek gitu. Dan waktu dia berhenti itu airnya menenggelamkan kakinya sebatas mata kaki. Lalu firman Tuhan ngomong lagi, kamu jalan lagi, 1000 lagi, terus berhenti, dia jalan lagi, 1000 lagi, ternyata airnya sudah naik selutut. Nah gitu terus berulang-ulang sampai naik sepinggang, lalu kemudian dia berada di sebuah lautan yang luas. Bahkan digambarkan ada kapal-kapal besar yang ada di sana. Itu menggambarkan betapa ketika kita itu punya sebuah kerinduan yang besar, yang mau terus menyembah Tuhan, masuk terus dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan juga akan semakin lama semakin dalam. Dan tanpa batas. Amin saudara. Itu hadirat Tuhan. Artinya ketika kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, saudara dan saya sebenarnya berada di dalam kondisi di mana kita semua itu diliputi. Saudara, berapa banyak saudara di sini yang hobinya suka berenang?
Saya suka berenang saudara ya. Nah kalau kita renang masuk gitu kan, itu kan seluruh, kalau saya renang gitu ya, kan seluruh badan saya itu tenggelam, diliputi oleh air. Nah hanya ada satu cara untuk saudara dan saya tenggelam, diliputi seluruh dari kehidupan kita oleh hadirat Tuhan. Hanya ada satu cara, yaitu berdoa dan menyembah. Dimensi ini beda dengan dimensi yang baca Alkitab. Baca Alkitab harus. Saudara nanti perlu dengarkan khotbah saya yang tadi pagi. Tapi dimensi menyembah, tenggelam dalam hadirat Tuhan, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Karena di dalam menyembah, masuk tenggelam dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba hadirat itu akan menuntun saudara. Gitu. Tiba-tiba hadirat itu akan bicara kepada saudara. Gitu. Saya akhir-akhir ini, dulu-dulu sih bukan enggak ya pernah, tapi akhir-akhir ini lebih kuat. Ketika saya berdoa nyembah aja gitu, nyembah. Tiba-tiba Tuhan bisa ingatkan lagu-lagu yang masuk dalam, bukan lagu itu kan, lagu penyembahan itu kategorinya banyak saudara, macam-macam. Ada yang lagu tentang iman, lagu tentang pengharapan, lagu tentang doa, lagu tentang mujizat gitu kan. Tak ada yang mustahil bagimu, lagu tentang mujizat. Lagu tentang pengharapan gitu. Ku pandang wajahmu dan berseru, apa saudara? Pertolonganku datang darimu. Lagu tentang macam-macam gitu. Nah seringkali yang Tuhan ingatkan ke saya waktu saya di tengah-tengah penyembahan itu. Di tengah-tengah hadirat Tuhan itu. Tuhan tuh ingatkan beberapa lagu-lagu yang membawa saya masuk dalam suasana worship, just worship. Bukan ngomong tentang pertolongan Tuhan, enggak ngomong tentang pengharapan, enggak juga ngomong tentang mujizat. Tapi tentang menyembah, dan menyembah gitu. Nah saudara, saya mau bicara sama saudara. Tahun ini kalau kita kehidupan kekristenan kita itu nggak bisa mengandalkan cara-cara atau rutinitas yang kita lakukan di hari-hari atau tahun kemarin. Tahun ini saudara dan saya perlu beranjak satu langkah lagi. Kalau ada di pagi yang di pembacaan Alkitab saya juga ajak jemaat untuk ayo satu langkah, satu level lagi lebih tinggi lagi. Nggak cuma sekedar membaca aja. Yang ini juga sama. Ketika kita berdoa dan menyembah, jangan lakukan sebagai rutinitas asal kita hari itu pokoknya sudah doa, sudah nyembah, beres selesai. Seolah-olah kayak sudah nggak punya hutang gitu. Nggak punya hutang, pokoknya sudah doa, sudah nyembah, sudah beres. Jangan cuma sekedar itu. Saudara, saya mau bicara sama saudara kalau doa dan nyembah, jangan bingung dengan ukuran waktu. Ada kalanya, saya pribadi ada kalanya waktu saya berdoa itu sangat sedikit waktunya. Sangat mepet, sangat sebentar katakanlah begitu. Mungkin cuma 5-7 menit atau 10 menit katakanlah gitu. Tapi 5-7 menit itu sama seperti kayak kalau saya renang, itu saya nggak sedang renang datar saudara. Seolah-olah kayak saya renangnya tenggelam, nyelam ke bawah. 5 menit, 10 menit, tapi kalau saya ada di kedalaman 20 meter, akan jauh lebih berdampak dibanding saya 1 jam, tapi saya terus di permukaan terus. Di permukaan terus, saya nggak pernah tenggelam, terus di permukaan terus. Beda gitu. Makanya saya mau ajar saudara begini, ya memang ada banyak prinsip berdoa dan menyembah itu gini. Setidaknya coba dipertahankan 1 jam lah, kalau doa 1 jam lah. Ya nggak apa-apa, terserah. Mengenai cara itu ada di tangan saudara. Tapi saya mau bongkar semua cara-cara yang selama ini membentengi kita, yang kayaknya memberikan kotak kepada paradigma kita, kepada pemikiran kita. Kayak kita sudah di frame gitu ya. Nah saya mau bongkar semua. Sudah nggak usah bingung waktu, nggak usah harus pagi hari. Kalau saudara bisa pagi hari, silakan pagi hari, boleh. Yang penting dalam 1 hari itu, saudara harus komit, saudara harus selalu ada dan tinggal dalam hadirat Tuhan. 1 hari loh, bukan 1 jam loh saudara. Tapi aktivitas kita berdoa, aktivitas kita menyembah, boleh hanya 1 jam. Boleh hanya 5-10 menit, 15 menit kalau nggak nutut. Tapi kalau saudara punya waktu yang lebih luas, kalau saya punya waktu, ketika saya berdoa, waktu saya tahu nggak tergesa-gesa, berikutnya nggak ada urusan apa-apa, saya bisa nyembah, bisa panjang saudara. Kalau nggak di stop bisa tak terus-terusin panjang gitu. Nah kalau nggak apa-apa. Tapi di keseluruhan dari kehidupan kita 1 hari itu, saudara jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan keluar dari kolam saudara. Terus aja ada di sana. Saudara bisa kok nyembah sambil masak. Saudara bisa kok nyembah sambil olahraga, sambil treadmill, lari. Ya saya waktu yang lalu sharing sama, kita lagi ada pertemuan WL kalau nggak salah ya. Pertemuan WL yang lalu. Saya kumpulin semua para worship leader, pertemuan lalu kita doa, lalu saya sharing di situ.
sehari atau 2 hari sebelumnya itu, saya lupa. Pokoknya sebelumnya itu saya lagi berenang pagi-pagi gitu, renang. Terus di tengah-tengah saya renang itu ada hal yang lucu yang gak pernah seumur hidup saya. Waktu saya lagi renang, tiba-tiba saya dengar suara Tuhan di hati saya, kuat sekali gini. Kenapa kamu gak renang sambil nyelam air ini sambil menyembah Tuhan gitu. Saya ya merasa, wah ini baru pertama kali saya dengar ini seumur hidup saya. Jadi akhirnya ya sudah ya gak apa-apa, gak ada orang. Waktu hari itu saya renang itu gak ada orang sama sekali saudara. Sepi kolamnya, saya sendirian. Ya awalnya ada 1 orang terus dia sudah pergi. Sendirian ya, saya renang gitu saya nikmati saudara. Saya nikmati airnya, saya nikmati dinginnya sambil saya menyembah Tuhan. I worship you. Tapi gak sambil ngomong ya, di dalam air dan bluguduk gitu saudara. Gak ada nadanya. Tapi di hati itu aduh saya puas. Sebuah perasaan puas yang gak bisa dikatakan dengan bahasa manusia. Pokoknya saya keluar dari kolam itu terus akhirnya saya pulang. Saya merasa hari itu kayak pokoknya plong gitu, seger. Saya merasa fresh gitu. Seolah-olah gitu ya, seolah-olah ya hari itu kalau saya punya tantangan besar, sebesar apapun juga saya gak peduli. Saya akan maju menghadapinya. Karena saya tahu hadirat itu penuh di hidup saya. Penuh dan penuh. Saya keluar dari kolam itu bukan hanya badan saya seger karena kena air dingin saudara. Tapi roh saya seger, saya renang masuk di dalam itu saya nyembah Tuhan. Saya nyembah, I worship you, I worship you, I worship you. Gitu. Nah itu, hal-hal yang seperti itu saya tidak sedang mengajarkan pengalaman saya. Karena pengalaman setiap orang akan beda-beda. Nah ini saudara perlu garis bawahi. Jangan contoh cara saya. Terus nanti besok saudara semua ke kolam renang. Gitu ya. Terus habis itu berdoa, Tuhan nanti tengah-tengah saya renang tolong kau berbicara Tuhan. Gitu ya. Supaya aku menyembah. Jangan contoh cara-cara saya. Cara saya ini beda saudara. Itu bicara tentang hubungan kedekatan saya antara saya sama Tuhan gitu. Sama seperti saya dengan istri saya. Saya punya hubungan kedekatan yang hanya dimengerti oleh saya dan istri saya. Teman karib saya yang paling dekat sekalipun gak akan pernah ngerti itu. Gak ngerti. Jadi jangan bakukan cara atau pengalaman yang saya alami. Tapi saudara tangkap spiritnya. Bahwa Anda dan saya, kita semua itu perlu ada dan tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya gak bisa lepas dari hadirat Tuhan. Karena di tengah-tengah hadirat Tuhan itu ada banyak pernyataan-pernyataan Allah saudara. Banyak kalau saya mau cerita ya, waktu saya sudah habis. Tapi kalau saya mau cerita gak selesai 1 hari ini. Beneran saudara. Saya pernah suatu kali waktu mau tidur, ya terus saya mau tidur ya. Dalam hati itu kayak kepingin nyembah Tuhan gitu. Saya worship sebentar sambil sudah tidur ini saudara. Sambil badannya sudah direbahkan gini. Saya mau worship sebentar, saya tidur belum gitu, hilang. Saya kan kalau tidur kan cepat saudara. Kecepatan tinggi saya. Ya, baru nempel bantal hilang sudah saya. Gitu. Langsung tancap gas gitu. Saudara tahu di tengah-tengah saya tidur itu. Spirit of worship itu ya. Dimensi penyembahan itu gak hilang loh. Saya tidur, kesadaran saya hilang, saya tidur. Di tengah-tengah saya tidur, saya itu tidur dalam suasana penyembahan. Saya sampai masuk dalam sebuah mimpi. Saya cerita sama istri, ini sudah lama, berapa tahun yang lalu. Tiba-tiba seolah-olah Tuhan angkat saya. Gitu. Tinggi melewati semua hal, lalu saya lihat awan-awan saya di atas itu. Lalu kemudian saya agak lupa ingat, lama kok saya cerita sama istri saya waktu itu. Tampak kayak ada pohon besar gitu menjulang melewati awan gitu. Terus waktu saya lihat itu kayak sebuah atmosfer, gak ngerti, saya juga gak ngerti. Itu kayak ada suasana itu penyembahan yang dinaikkan kepada sorga gitu. Megah gitu. Gak kelihatan alat musiknya, gak kelihatan siapa yang nyanyi, pokoknya megah gitu. Lalu dari atas itu ada kayak ada tahta, gak kelihatan tahta juga, pokoknya sinar terang kemuliaan gitu. Lalu Tuhan tuh seolah-olah nunjukkan gini loh. Ini loh waktu awal mula penciptaan alam semesta. Gitu. Saya tidak bisa ngomong. Nanti kalau saya ngomong saudara nanti juluki saya sesat gitu ya. Itu pengalaman pribadi saya. Saya nggak mau cerita yang gitu-gitu. Karena saudara harus temukan sendiri di firman Tuhan. Nah tapi yang saya mau cerita tuh gini loh. Pujian penyembahan, worship. Itu membawa kita masuk dan bukan hanya masuk tapi kita melekat dan nempel sama hadirat Tuhan. Makanya jangan jadikan pujian penyembahan itu sebagai sesuatu yang kayak kalau kita CG gitu ya atau acara apa kayak pencair suasana. Awal mulai nggak enak kalau kita nggak nyanyi dulu nyembah Tuhan loh. Jangan jadikan pencair suasana saudara. Waktu naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan dengan lirik yang ada itu, saudara ucapkan dengan mulut saudara, dengan perkataan saudara. Saudara naikkan dengan iman saudara, dengan roh saudara gitu. Makanya yang namanya menyembah itu tidak pernah pasif. Saya ngomong sama semua worship leader yang kemarin saya kumpulkan. Yang namanya nyembah itu aktif. Aktif. Saya latih diri saya.
Sejak saya bertobat kelas 3 SMP itu, setiap kali menyanyi, setiap kali menyembah Tuhan, saya nggak pernah tipe menyanyi yang amin. Nggak pernah. Saya nggak ngerti lagunya, saya akan coba nyanyi gitu. Saya nggak ngerti lagunya, saya akan aktif. Kalau paling bahasa Ibrani paling pol gitu saudara ya. Saya nggak ngerti beneran lagunya, ya saya tetap ngomong. Mulut saya pokoknya nggak pernah diam. Aktif nyembah. Saya tetap akan ngomong, Engkau baik Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Paling tidak liriknya kalau saya baca, saya nggak bisa nadanya karena lagu baru misalkan gitu ya. Paling nggak saya aminkan kalimatnya, amin. Ya Tuhan, yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mulia Tuhan, pasti gitu. Karena yang namanya worship bukan pasif. Saudara perlu buka mulut. Saudara perlu berkata-kata kepada Tuhan. Bayangkan sebuah hubungan dekat, gak pernah ngomong, diem-dieman. Yang sini gini, yang sini ya gini. Kok koyo ngerti? Yang satunya gini. Lucu saudara ya. Coba kalau jalan berdua di mall, terus tole-tolean sama gini. Sapam yang lewat ya bingung lah, ini kenapa orang ini kan gitu. Berdua sambil gitu. Gak bisa saudara, harus ada komunikasi. Makanya worship, menyembah, itu aktif dan bukan pasif. Amin saudara? Amin. Sejak hari ini nanti di hari-hari ke depan, kalau masuk dalam pujian penyembahan, mau di CG, mau di doa pribadi, mau di mana saja, pastikan saudara menyembah berdoa itu aktif, bukan pasif. Amin. Secara cepat saja saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa mengenal hadirat Tuhan itu artinya mengenal pribadinya. Tenggelam dalam hadirat Tuhan artinya tenggelam dalam pribadi Tuhan. Mazmur 95 tadi itu setidaknya mengajar kita tentang dua hal. Mazmur 95 tadi ya, saya ulang bacakan buat saudara. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur ini bicara tentang sikap hati kita di hadapannya. Jadi kalau kita nyembah, apa sih yang kita buat? Kita harus melakukan apa? Kalau berdoa, kalau menyembah. Mazmur ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, perhatikan sikap hati kita. Apa yang perlu diperhatikan? Butuh dari diri kita, dari sikap kita, sebuah pengakuan. Sebuah pengagungan. Dengan kata lain, kalau kita mengakui dia, kita mengagungkan dia. Dengan kata lain kita sedang bicara bahwa engkau itu pribadi yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Aku ini rendah Tuhan, aku ini rendah. Manusia yang berdosa. Itu sikap hati kita waktu kita datang masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya ada banyak orang misalnya ngomong gini, gak bisa Pak, saya gak bisa lagi berlutut, gak bisa lagi bersujud dan lain sebagainya. Ini loh, ininya saya ini loh, sakit. Nah gitu kan. Nah saudara, bukan fisiknya, tapi sikap hati kita. Waktu kita datang di hadapannya, kita butuh mengakui dia. Kita butuh mengagungkan dia. Makanya di tengah-tengah penyembahan yang gak pakai lagu, yang open worship itu. Ya, kalau saya mulai berbahasa lidah, berbahasa roh, saya tahu ada banyak orang mungkin belum punya karunia berbahasa roh, enggak apa-apa gitu. Dan itu bukan yang salah. Tapi saudara juga jangan berdiam diri di tengah-tengah situasi itu. Karena justru di tengah-tengah situasi itu roh Allah sedang bergerak di tengah-tengah kita. Nah apa yang kita lakukan? Pengagungan. Muliakan dia, akui dia. Saudara bisa ngomong dengan bahasa Indonesia, enggak salah saudara. Enggak apa-apa yang mereka yang lain yang punya karunia berbahasa roh biar berdoa dalam bahasa roh. Saudara yang enggak punya ya saudara jangan diam diri. Penyembahan itu harus apa? Aktif. Agungkan dia. Gitu. Sembah dia, aku menyembahmu Tuhan, aku memuliakan namamu. Sungguh engkau Tuhan yang besar, engkau Allah yang perkasa, engkau Allah yang mulia. Loh banyak saudara, macam-macam. Ya enggak usah dengan bahasa yang dirangkai dengan indah sebisanya saudara, dengan bahasa saudara sendiri karena Tuhan kenal saudara. Tapi yang terpenting sikap yang pertama adalah kita mengakui dia Tuhan yang besar, kita adalah manusia yang berdosa, kita ini rendah. Kita sembah dia. Yang kedua, Mazmur 95 ini ayat yang ke-7 ngomong begini. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Maka sikap yang kedua adalah begini. Saudara dan saya harus tahu status kita. Kalau kita masuk untuk berdoa. Kalau kita masuk untuk menyembah. Di tempat manapun, di kondisi manapun. Di tempat yang terbuka. Sedang nunggu bus misalkan. Sedang nunggu bemo. Saudara bisa dengan sikap hati yang penuh pengagungan dalam hati, saudara bisa ngomong, aku mengagungi engkau Tuhan. Loh saya sering loh saudara, kalau berangkat kantor, naik mobil saya nyetir gitu, ini sering saya ceritakan sih. Saya selalu, dari dalam mobil itu saya selalu lihat ke langit gitu.
Saya lihat langit, mau biru, mau mendung, mau banyak awannya. Saya selalu ngomong, Engkau tuh mulia Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau tuh luar biasa. Cuman lihat langit, saya bisa naikkan pengagungan saya kepada Tuhan. Bisa, dengan cara apapun bisa. Poinnya cuman kerinduan hati saudara. Nah yang kedua, status kita harus jelas. Status kita di hadapannya. Kita ini milik Allah. Makanya Mazmur 95 tadi ngomong gini. Kitalah umat gembalaannya. Seorang gembala yang punya domba, domba itu milik gembalanya. Saudara dan saya itu milik Tuhan kita, Tuhan kita, namanya Yesus Kristus. Kita harus ingat ketika kita datang masuk dalam doa, dalam penyembahan kita, selain kita punya sikap untuk mengagungkan dia, dia besar, dia tinggi, kita rendah. Yang kedua adalah kita perlu tahu bahwa status kita di hadapannya kita ini milik Allah. Kita bukan lagi milik dunia. Orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, detik yang sama saudara dipindahkan tempatnya. Saudara bukan lagi milik dunia ini. Karena saudara telah ditebus, dibayar oleh Tuhan dengan harga yang lunas. Anda dan saya ini milik Allah. Amin. Siapa yang percaya kita milik Allah? Bisa angkat tangannya? Coba lihat kanan kirinya dulu. Ngomong gini, ternyata jelek-jelek gini kamu milik Tuhan ya. Milik Allah. Gitu. Nah Allah kalau punya sesuatu, gak mungkin yang dipunyai oleh Allah itu barang yang jelek saudara. Amin. Makanya manusia itu disebut sebagai ciptaan makhluk yang mulia. Saudara dan saya itu mulia, kita milik Allah. Status yang kita harus tahu di hadapannya kita milik Allah. Dia Tuhan kita, dia pemelihara hidup kita. Makanya orang yang sering berdoa, orang yang sering nyembah, tidak pernah kehilangan iman dan berkata gini, Tuhan tolong besok aku makan apa? Tuhan tolong sudah buntu jalan ini Tuhan. Gak tahu harus kemana ini. Tuhan tolong kasih jalan keluar. Gitu. Bukan gak boleh berseru dan teriak seperti itu, gak boleh, bukan. Tapi patah semangat, patah pengharapan itu yang gak boleh. Orang yang tekun dalam doa, orang yang tekun dalam penyembahan, dia tahu. Karena kita milik Allah, maka dia itu pemelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dia ngomong gini loh, aku akan menuntun dombaku ke padang rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Itu gembala yang baik saudara. Gembala yang baik akan selalu membawa domba-dombanya ke tempat di mana domba-dombanya ini bisa dipenuhi seluruh kebutuhannya. Tapi Pak, Om, Pastor, gitu. Nyatanya hidup saya ini susah. Nyatanya saya harus kejaran-kejaran terus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja berat gitu. Nah ada banyak hal yang saya nggak bisa jawab gamblang gitu. Saudara bisa temukan di jam doa saudara. Saudara bisa temukan di tengah-tengah hadirat saudara. Makanya perlu tenggelam dalam hadirat itu. Saudara akan menemukan jawabannya. Jangan tanya ke pendeta, ke gembala dan sebagainya. Karena kami ini bukan dukun saudara. Nggak tahu, itu hubungan saudara pribadi dengan Allah. Kalau saudara ada di tempat-tempat yang gak mudah bagi saudara, artinya harusnya saudara semakin tenggelam ke bawah. Harusnya saudara semakin menyelam ke bawah. Cari hadiratnya kuat-kuat di dalam diri saudara. Yang saya percaya, yang saya imani, ini kalau saya ya, saudara gak perlu contoh iman saya. Kalau yang saya percaya, kalau saya punya jalan buntu, saya jelas tahu gak ada jalan keluar. Tapi kalau saya tinggal terus dalam hadirat Tuhan, saya gak usah pusing inilah. Karena gembala saya gak mungkin biarin saya mati di pojok jalan. Gak mungkin. Kalau saya mati di pojok jalan, dia bukan gembala yang baik. Itu iman saya. Saudara mau punya iman, menggambarkan iman saudara seperti apa, terserah saudara. Tergantung dari betapa saudara dan dia melekat. Semakin saudara melekat, semakin melekat, semakin melekat, saudara akan jadi orang yang sudah tenang aja dalam hidup ini, tenang. Tidak berarti kesulitan akan hilang, enggak. Tapi kita tenang nomor satu. Kenapa? Gini loh. Pemilik alam semesta tinggal dalam diri kita. Gitu. Itu aja bagi saya cukup untuk menjawab semua hal yang butuh tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya dalam diri kita. Amin saudara. Lalu yang kedua ada dua hal di dalam ayat yang ketujuh tadi. Kita itu umat gembalaannya, lalu yang kedua adalah tuntunan tangannya. Artinya gini. Selain kita tahu status kita di hadapannya bahwa kita milik Allah, dia Tuhan kita, dia pemelihara hidup kita. Lalu yang kita perlu tahu adalah dia yang memimpin kita.
Dia yang menunjukkan jalan. Dia yang berjalan di depan kita. Berarti sikap saudara dan saya cuma ini loh. Kita perlu mengikuti saja. Nah seringkali saudara dan saya masuk ke jalan yang sulit. Masuk ke jalan yang buntu itu karena gini. Gembala, kan dijelaskan, gembala berjalan di depan kita. Gembala jalan di depan, sudah belok ke sini. Saudara bahasa Ibraninya delereng, tetap lurus. Lu gembalanya lu belok, saudara lurus. Kenapa? Karena saudara menuntun hidup saudara sendiri. Menurut saya pastor, menurut saya Pak, Om, yang benar tuh caranya ini. Harusnya keputusannya ini. Lah kok saya doa katanya Tuhan suruh ke sana, kayaknya kok nggak pas. Tuhan gak ngerti urusan ekonomi-ekonomi, saya paling tahu. Saudara merasa saudara sudah jadi Tuhan, saudara pilih jalan saudara sendiri lurus, delereng. Apa ya, delereng itu apa ya? Bahasa apa ya? Saudara Saudara gak dengar-dengaran gitu loh. Sudah, nanti kalau harusnya lurus, gembalanya masih jalan lurus, saudara tengah jalan sudah belok sendiri ke sini, memilih jalanmu sendiri. Nah itu yang seringkali membuat saudara tiba-tiba masuk ke jalan yang sempit dan buntu dan tidak ada jalan keluar. Makanya saya tidak bisa jawab pertanyaan saya yang tadi itu, tapi nyatanya saya dalam kondisi yang sulit, saya tidak bisa jawab. Yang bisa tahu jawabannya hubungan antara saudara dan Tuhan, temukan. Kalau saudara yang belok sendiri tengah jalan, artinya saudara perlu bertobat. Saya perlu bertobat, kembali lagi, balik lagi ke jalan yang seharusnya, ikut lagi gembala kita jalan kemana. Saudara nangkep ini? Amin. Doa saya siang hari ini, semua umat Tuhan di tempat ini, kita akan selalu merindukan hadirat Tuhan yang akan terus menuntun kita. Dan hadirat itu akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin.